Halo semuanya, selamat pagi. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai portofolio 2021 saya. Hai, nama saya Willion. Saya adalah seorang mahasiswa tingkat 6 di Prasetya Mulia University, mengambil jurusan Product Design Engineering. Saya mempunyai ketertarikan pada bidang 3D modeling, seni lukisan, dan juga seni grafik visual. Untuk mengetahui saya lebih lanjut, silakan cek halaman LinkedIn saya yang sudah saya cantumkan di bawah halaman ini. Berikut adalah konten dari portofolio saya. Untuk kali ini baru ada satu konten. Mari kita masuk kontennya saja. Ini adalah Leader, sebuah tempat sampah pencacah daun. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan simak halaman selanjutnya. Leader dirancang untuk membantu klaster perumahan hijau agar dapat menciptakan lingkungan hidup yang lebih bersih. Desain yang saya pakai mengintegrasikan sebuah tempat sampah dan juga mesin penghancur kertas. Tujuan dari tempat sampah ini adalah untuk membantu mengklasifikasikan sampah rumah tangga dan juga sampah daun. Nah, sampah daun yang sudah dikumpulkan akan dihancurkan dan dijual ke pengepul sampah organik, dan uangnya akan digunakan untuk membayar orang yang membantu proses ini. Masalah yang saya teliti ini mengambil tempat di perumahan Alam Sutra. Saya mengamati banyak sampah berserakan di luar tempat sampah dan membuat tumpukan sampah yang baru di luar dari tempat sampah tersebut. Akibatnya, hal tersebut mengganggu warga dan banyak keluhan datang dari para warga kepada para pemelihara lingkungan. Nah, setelah saya mengamati lebih lanjut, saya menyadari bahwa penyebabnya adalah tempat sampah umum yang penuh dengan sampah daun kering yang dihasilkan oleh pepohonan sekitarnya. Daun tersebut dikumpulkan oleh para penyapu daun dan dibuang ke tempat sampah umum. Nah, hal tersebut menumpuk di sana karena truk pengumpul daun hanya datang 3 kali seminggu. Sedangkan sampah yang dihasilkan pohon jauh lebih banyak daripada kapasitas tempat sampahnya. Dapat dilihat di bagian bawah untuk gambar-gambar dari tumpukan sampahnya. Berikut adalah komponen-komponen dari produk ini yang dapat dilihat di sebelah kiri atas, yaitu ada funnel cap, ada handrail, ada funnel, ada blade, ada cap, ada clipper, ada tempat sampahnya, dan juga ada pendiri tempat sampahnya. Nah, berikut juga adalah spesifikasi produknya. Produk ini mempunyai panjang dengan ukuran 50 cm, tingginya dengan 128 cm, dan lebarnya sebesar 43 cm. Produk ini menggunakan bahan ABS plastik untuk tongnya hingga funnelnya, dan besi untuk pendirinya. Nah, berikut adalah desain prosesnya. Diawali dengan proses riset, di mana pada proses ini saya akan menganalisa mengenai masalah yang saya hadapi dan juga mengetahui lapangannya. Nah, pada proses ini saya membuat beberapa hal seperti sebuah problem statement yang nantinya akan menjadi acuan desain saya nanti, sebuah assumption yang akan membantu memposisikan saya sebagai penggunanya, dan juga sebuah hypothesis statement yang akan mengkonklusikan semua assumption yang telah saya buat. Nah, berikutnya ada proses ideasi, di mana saya membuat solusi dari masalah yang telah saya analisa di proses sebelumnya. Nah, pada proses ini ada terlibat beberapa proses seperti proses brainstorming, di mana saya bertukar pikiran dan saling memberikan masukan dengan anggota kelas lainnya, dan juga proses sketching, agar hasil solusinya dapat divisualisasikan. Nah, berikutnya ada proses testing, di mana saya menguji solusi yang telah saya buat. Jadi pada proses ini saya membuat sebuah prototype dari solusi yang telah saya kemukakan, lalu saya akan melakukan testing secara kuantitatif dan juga usability testing. Pada tahap terakhir ada tahap finalizing, yaitu di mana kita mengevaluasi dari hasil testing dan melakukan redesign atau design refining. Dan pada tahap ini saya juga mempercantik secara tampilan dari prototype yang telah dibuat. Nah, berikut adalah bagian riset. Jadi pada bagian riset ini, saya telah membuat sebuah siklus putar dari limbah yang akan diperoleh. Dapat lihat di siklus di bawah ini. Jadi pada awalnya, limbah daun akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tong sampahnya. Nah, lalu seminggu sekali, limbah akan dicacah oleh para pengurus ataupun para penyapu daun. Nah, lalu hasil dari cacahan tersebut akan dikumpulkan dalam satu kantong dan akan dijual kepada tukang pengepul sampah organik. Nah, yang terakhir, uang yang didapatkan akan diberikan kepada para penyapu daun yang membantu. Nah, jika ada yang bertanya siapa yang akan membeli limbah cacahan tersebut, saya sudah menyiapkan beberapa alternatif plan yang dapat dilakukan. Yang pertama, menjualnya kepada bank kompos induk satu hati.
Nah, Bank Kompos Induk Satu Hati adalah sebuah organisasi yang dapat memanfaatkan sampah kompos tersebut. Nah, lalu yang kedua, kami dapat mengelola dan menjualnya sendiri menjadi sebuah pupuk kompos organik. Nah, hasilnya dapat kami jual sendiri ataupun menjualkannya kepada online seller. Dan yang ketiga, yaitu menjualkannya kepada bisnis yang membutuhkan, seperti bisnis maggot, yang menggunakan sampah kompos sebagai makanan maggotnya. Berikut adalah hasil interview dari para pengurus lingkungan dan juga para penyapu daun. Hasil interview kepada pengurus menyatakan 83% pengurus lingkungan menyatakan bahwa sampah yang berserakan dan bukan pada tempatnya sangatlah mengganggu, dan 66,7% dari mereka rela untuk menggaji satu orang lain untuk membantu mengurus sampah tersebut. Namun 33,3% dari mereka tidak setuju untuk menggaji satu orang lagi dengan alasan hal tersebut akan dijadikan sebagai kerja bakti bagi para pengurus lingkungan. Nah, berikut juga adalah hasil dari interview para penyapu daun. Untuk pertanyaan pertama, saya menanyakan, apa keluh kesah Anda menjadi seorang penyapu daun? Dan kebanyakan dari mereka menjawab, mereka lelah dan membutuhkan uang lebih agar dapat bertahan dalam kondisi pandemi ini. Maka dari itu, kebanyakan dari mereka mengambil kerjaan ekstra setelah menyapu daun. Nah, pertanyaan kedua, saya menanyakan, apakah susah untuk menyapu daun? Dan kebanyakan dari mereka menjawab, untuk menyapu daun tidaklah susah. Yang susah itu ketika keadaan tidak mendukung, seperti sedang banyak angin yang meniup daun-daun setelah dikumpulkan. Nah, pertanyaan ketiga, saya menjelaskan produk saya dan juga menanyakan, akankah produk ini membantu pekerjaan Anda? Dan kebanyakan dari mereka membilang, iya, agar dapat mengumpulkan daun yang sudah dikumpulkan. Dan yang terakhir, saya menanyakan, akankah mereka membantu melakukan proses pencacahan jika akan diberi uang lebih? Semuanya menjawab mau jika diberikan uang tambahan atau lebih. Ini adalah cara menggunakan produknya. Dapat dilihat dari gambar di bawah. Pertama, kumpulkanlah limbah daun ke dalam tempat sampahnya. Lalu kedua, tutup tempat sampahnya. Ketiga, kencangkan penutupnya menggunakan clipper. Lalu keempat, pastikan tutup sudah kencang dan juga rapat. Yang terakhir, putar tempat sampahnya dan tekanlah tombol pada handrailnya. Ingatlah agar tetap menjaga keamanan, gunakan sarung tangan atau alat pelindung lainnya bila perlu. Ini adalah hasil prototyping dari Leader, dan berikut saya akan putarkan video skenario penggunaan serta usability testingnya. Sekian dan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan presentasi saya.